Jangan ganggu kami. Kenapa? Jadi pas ya, di belakang kita ini ada sosok makhluk hitam tinggi, bahkan gede sekali Farsa, kalau di pohon ini. Dia sempat menahan kita. Kamu mesti izin dulu ke saya gitu. Oh, untuk masuk ke tempatnya wilayah sini katanya. Izin dulu. Itu emang tuh kayak ada bunyi. Iya, aku mendengar. Kayak ada bunyi kayak monyet ya. 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 Jadi dia itu dulunya itu adalah makan hewan kambing. Di sini kok di belakang kita ini, kalau yang saya mencoba flashback adalah ada banyak kandang kambing. Oh, banyak gitu. kandang ya. Kandang kambing gitu. Nah, ini makhluk suka kayak membunuh tuh kambing, tapi digigit sebelah sini Mas. Lehernya, Ya. bagian lehernya yang digigit. Dan sampai bisa kita bilang membusuk. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Pasir Wetan. Siap. Setelah data yang kami dapat, akhirnya tim kami harus berunding untuk menyesuaikan perjalanan kami. Karena emang jalanannya yang kami dapatkan itu, datanya itu sangat amat susah untuk dilalui roda 4. Jadi mau tidak mau tim kami harus menyiapkan motor trail. Karena memang kami juga diberitahu kalau sedang ada pembangunan besar di daerah sini. Dan jalanannya itu masih semak belukar serta licin. Dengan persiapan yang matang, kami pun mencoba menembus perjalanan yang cukup menguras waktu dan tenaga untuk menuju lokasi yang kami tuju. Jadi aku digonceng sama Kaden untuk menuju ke lokasi tersebut. Dan benar saja seperti video yang aku lihat, pada saat perjalanan itu medannya sangat amat licin, dipenuhi dengan tanah merah, serta memang aku pun melihat banyak alat-alat berat. Memang ada pembangunan proyek di tempat ini, dan menurut aku itu medan yang cukup ekstrim ya. Entah apa yang terjadi, yang pasti kendaraan yang kami pakai kembali mendapatkan masalah hingga perjalanan harus terhenti. Tahu nih kayak ada yang nahan. Dan bahkan belum sampai aku ke tempat untuk villa ini ya, itu udah ada kejadian aneh. Tiba-tiba pada saat di tengah-tengah perjalanan aku sama Kaden, motor tuh mati gitu. Terus Kaden langsung turun dan mengarah ke salah satu pohon di dekat situ. Oke pemirsa, kami mendapatkan gangguan pada saat perjalanan menuju ke lokasi yang akan kami tuju. Dan motor itu tiba-tiba mati. Terus Kananda langsung mengarah ke sini, sepertinya memang ada sosok yang mengganggu kami. Hai, jangan ganggu kami. Kenapa? Jadi pas ya, di belakang kita ini ada sosok makhluk hitam tinggi, bahkan gede sekali Farsa, kalau di pohon ini. Dia sempat menahan kita. Kamu mesti izin dulu ke saya gitu. Oh, untuk masuk ke tempatnya wilayah sini katanya. Izin dulu. Ya. Sosok ini sosok penjaga wilayah ini atau yang dominan di tempat ini kan Anda? Dominan Farsa. Jadi dia menganggap dia sudah, kita itu melewati wilayahnya dia. Batas yang apa yang dia tempati ini Pas ya. Jadi pada saat kita berjalan itu, ya dia menganggap ini wilayah saya gitu. Dan kamu harus izin ke saya. Ya. Selaras dengan apa yang kami alami, nyatanya pengakuan warga sekitar semakin jelas bahwa tempat yang akan kami kunjungi cukup terpencil dan tak dapat dianggap remeh. Angker Pak, kalau dulu emang angker. Dulu aja saya waktu sama bapak saya naik motor aja dulu kadang-kadang suka mati tiba-tiba lah apa gitu. Kalau dulu emang jarang ada yang berani masuk sini kan. Apalagi mau ngomong apa lagi? Apalagi? Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Perjalanan kita juga masih lumayan jauh. Iya.
Ya udah, saya izin untuk kesana lanjut. Ya, dan bilang ke sosok ini jangan sampai mengganggu kita, Kananda. Assalamualaikum. Ya. Udah. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita, tim, dan ikuti terus pemirsa perjalanan kami. Perjalanan pun dapat kami lanjutkan. Namun sebelum itu, Den Ananda mencoba menetralisir sisa gangguan yang ada agar tak lagi terjadi hal yang tidak diinginkan. Kayak pemirsa, sekarang Kananda sedang mencoba untuk mengcleansing motor yang tadi memang sempat mendapatkan gangguan dari sosok di tempat ini, dan semoga kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Ya. Karena memang masih berjarak cukup lumayan jauh ya. Ya. Mas ya, saya bantu. Alhamdulillah. Ini dia tempatnya. Perjalanan yang cukup panjang pun telah kami lewati. Kini yang tersisa hanyalah menguak cerita serta gangguan mistis di area villa ini. Akan tetapi, tak memerlukan waktu lama dan mencoba melakukan sesuatu demi menguak misteri yang ada. Dalam maksud ini, Mas ya. Saya ingin melihat lebih dalam lagi ada apa aja sini sih, Mas ya. Oke, baik. Mungkin diminta night vision-nya, Mas ya. Tim minta night vision. Oke, pemirsa, sekarang Kananda mencoba untuk melihat lebih dalam lagi tentang tempat ini, ada apa saja yang terjadi di tempat ini, dan mungkin ada sosok apa saja. Sudah, Kananda? Oke, tim bisa nyalakan lampu kembali. Yuk. Kita masuk. Yuk. Sudah ada sosok apa yang Kananda lihat atau mungkin yang Kananda rasakan pada saat tadi melakukan seperti penglihatan ya, Kananda? Iya. Nah, di atas sini tadi sempat saya sekilas saya melihat makhluk, Mas ya. Mungkin coba kita langsung ke atas. Tak memerlukan waktu yang lama dan Ananda pun merasakan kehadiran sosok astral di salah satu bangunan yang ada. Ya. Di sini, Mas ya. Tepat di pohon belakang Tepat kita. pohon belakang kita ini ada sosok makhluk yang bisa kita bilang makhluk yang cebol. Cuma Makhluk dia bukan, kerdil ya? Ya. Cuma bukan sosok anak kecil, melainkan sosok sudah tua. Dan dia ini dulunya kan adalah hutan, Mas ya. Betul. Hutan. Jadi pada saat manusia melihat dia itu sangat cepat sekali, Mas ya. Jadi bisa gampang untuk dilihat manusia. Pada saat sudah terlihat dengan manusia langsung cepat sekali kayak menghilang dengan seperti berlari cepat gitu cepat ya. sekali. Nah, di belakang kita ini. Kayak gitu, Mas ya. Terus sosok ini tuh mengganggu atau tidak, Kananda? Dia sih tidak ada hubungannya sih, Mas ya. Tidak ada hubungannya. Tapi di sisi lain ataupun apa di sana pohon-pohon itu, Ya. itu banyak kita bisa bilang sosok siluman monyet. Sosok siluman monyet, bahkan sosok wanita yang biasa kita temui. Ya. Kayak gitu. Dan emang masih banyak banget sih, Mas ya. Emang kita apa ya? Namanya bukit ya. Di tengah-tengah bukit dan hutan itu emang tuh kayak ada bunyi. Iya, iya. Aku mendengar. Kayak ada bunyi kayak monyet ya. 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 Tapi dia tidak ada hubungannya sama tempat ini sih, Pas ya. Tidak
tidak ada hubungannya sama tempat yang kita lagi kunjungi ini. Kalau untuk tragedi pembuangan jenazah itu, apakah sosok-sosok ini mengetahui hal itu? Karena Nggak ada hubungannya sama sekali. tidak ada hubungannya sama Iya. sekali. Berarti memang sosok-sosok yang kita temui sekarang itu memang hanya menempati tempat ini saja. Betul banget, betul. Seketika Pas ya? sesuatu menarik perhatian Den Ananda. Saya melihat sosok pas ya. Coba Di kamu mana lihat kan Anda? di batu gede itu Batu besar itu. kayak ada sosok laki-laki tua. Laki-laki tua dengan gigi yang sangat tajam. Tunggu. Hah? Udah sini. Assalamualaikum. Permisi. Hai, Assalamualaikum, salam kenal. Oke pemirsa, lagi-lagi Kananda sekarang sedang berkomunikasi dengan sosok laki-laki yang Kananda lihat tadi pada saat kami di atas. Jadi pas ya, Ya, di batu ini ada sosok laki-laki dengan sedang duduk bersila. Tapi pakaiannya itu adalah dengan compang-camping gitu pas ya. Apa ya? Compang-camping kayak sobek-sobek kayak Sobek-sobek, gitu. ya. Sobek-sobek tapi dengan posisi dia diam dengan bersila, tapi dia begini pas ya. Dan giginya itu sangat-sangat tajam sekali. Bahkan semuanya itu kayak tajam sekali pas ya. mungkin boleh ditanya Kananda, apakah sosok ini mengganggu? Jadi dia itu adalah pemakan yang bisa kita bilang hewan, bahkan mayat. Jadi dia apa? Jadi dia itu dulunya itu adalah makan hewan kambing. Di sini kok di belakang kita ini, kalau yang saya mencoba flashback adalah ada banyak kandang kambing banyak gitu. kandang ya. Kandang kambing gitu. Nah, ini makhluk suka kayak membunuh tuh kambing, tapi digigit sebelah sini Mas. Lehernya, Ya. bagian lehernya yang Dan digigit. sampai bisa kita bilang membusuk. Sering jaga kambing, kan kambing saya kehilangan terus. Pan bilangin kambing saya udah di ininya cuma diisep darahnya doang, kalau dagingnya enggak. Kalau bekas gigitan ini kan kecil, giginya kecil kalau misalnya di sini. Ini seujung ini busuk. Dan dia juga senang dengan yang bau-bau amis. Apa bau-bau amis? Soal tentang apa? Jadi bau amis yang ditimbulkan oleh jenazah mayat-mayat yang sempat dibuang di wilayah ini, Mas ya. Oke, berarti sosok ini tahu soal adanya mayat yang ditemukan di tempat ini. Betul. Dia mengetahui soal hal itu. Jadi dia bahkan yang ada di dia menyampaikan bahkan ada 10 lebih mayat yang dibuang di sini, Mas ya.